sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Mengudara dari pelataran Kampus Hijau IAIN Sorong 107.7 FM Arafana, saluran inspirasi, harmoni dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Arafana dimanapun Anda berada, yang di rumah dan juga yang pasti sedang menonton YouTube channel kami di Sobat Arafana. Untuk kesempatan hari ini, saya Riani Nur kembali hadir menemani Anda di Harmoni Pagi untuk edisi 13 Agustus 2020. Tentunya hari ini kita akan melakukan sedikit gelar wicara kurang lebih hingga 1 jam ke depan, masih dengan nuansa kemerdekaan di bulan Agustus ini, yang mungkin kemerdekaan bagi orang Indonesia itu selalu dirayakan dengan hingar-bingar acara dan sebagainya. Namun di Radio Arafana di IAIN Sorong, kami mencoba menghadirkan ke tengah ruang dengar Anda dan juga untuk Anda yang sedang menonton bahwa ada banyak hal yang bisa dibahas tentang kemerdekaan ini. Yang paling dekat dengan kemerdekaan adalah tentang humanisme atau kemanusiaan. Di dalamnya tentu termasuk dengan hak-hak asasi manusia. Baik, untuk itu pagi hari ini saya menghadirkan satu gelar wicara yang berjudul Humanisme Islam di dalam Rumah Tangga, yang akan menemani saya atau menjadi narasumber saya kali ini adalah seorang praktisi dakwah dan juga saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di IAIN Sorong, sehingga cukup kompeten untuk menjadi narasumber kita dalam judul kita kali ini, Humanisme Islam dalam Rumah Tangga. Baik, saya menyapa dulu narasumber kita untuk kesempatan hari ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rusdi Rashid. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dan tetap sehat ya, Pak? Ya, semangat, apalagi bulan kemerdekaan ya. Amin ya. Baik, kami mengundang Bapak untuk kesempatan kali ini menjadi narasumber dengan topik humanisme, dan judulnya kita ambil adalah Humanisme Islam dalam Rumah Tangga. Ini mungkin sebelum Bapak menyampaikan banyak hal untuk kita di pagi hari ini, satu pertanyaan utama dari saya adalah bagaimana humanisme ini dalam Islam atau pandangan Islam tentang kemanusiaan khususnya. Oh iya, jadi sebelum kita memasuki humanisme Islam di dalam rumah tangga, tentu kata-kata humanisme ini perlu kita bahas sekilas ya, seperti apa dan dari mana. Jadi humanisme itu sebenarnya adalah wilayah atau pemikiran filsafat ya, yang mengutamakan nilai dan kedudukan manusia. Jadi kita bisa maknai bahwa konteksnya adalah memanusiakan manusia. Jadi berbicara tentang humanisme, kita perlu merujuk satu teori saja dulu ya, karena banyak teori tentang humanisme. Kita bisa merujuk kepada teori humanisme Maslow ya. Jadi ada istilah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori itu membahas tentang 5 kebutuhan mendasar manusia. Yang pertama adalah basic needs yang dikenal dengan physiological atau physiological. Itu menceritakan bahwa manusia pada dasarnya itu atau punya kebutuhan dasar adalah pertama, misalnya kebutuhan tentang makan atau food, minum, kebutuhan bernapas, kebutuhan seks. Itu adalah bagian dari kebutuhan basic atau basic needs. Baik, yang kedua itu adalah kebutuhan tentang safety. Jadi setelah kebutuhan pertama tadi akan terpenuhi atau cenderung terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya adalah itu keamanan atau rasa aman yang disebut dengan safety. Nah, setelah safety ini cenderung terpenuhi, maka ada kebutuhan lain yang mendesak, yaitu love. Rasa ingin dicintai, rasa ingin mencintai. Nah setelah kebutuhan ini terpenuhi, maka ada lagi kebutuhan lain,
Itu namanya esteem atau self esteem atau rasa ingin dihargai dan rasa ingin menghargai. Nah, itu sekilas saja ya. Nah, setelah kebutuhan ini terpenuhi, maka ada lagi namanya self actualization, artinya aktualisasi diri. Mereka ingin bahwa saya mampu dalam berbuat kebaikan, saya punya kompetensi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi itu adalah teori hierarki kebutuhan manusia, merujuk kepada teori Maslow. Oh, jadi itu bertahap ya kalau menurut teori itu ya Pak ya? Iya, bertahap. Baik, bertahap. Berarti sementara kalau dari Islam sendiri bagaimana nih Pak? Nah, kalau bicara tentang Islam, khususnya masalah humanisme, manusia itu sama ya. Jadi sama di mata Tuhan, karena yang mulia, kita ambil bahasa agama bahwa siapa di antara kalian yang paling mulia itu adalah sesungguhnya yang paling bertakwa. Nah, kita ingat pepatah Arab yang mengatakan bahwa ada satu semacam slogan ya, bahwa an-nasu kal mustu fil istiwa. Manusia itu sederajat, sama tingginya sebagaikan sisir. Nah, gitu. Jadi manusia menurut Islam adalah sama saja. Siapapun dia, bagaimana model rambutnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk raganya, semuanya sama di dalam pandangan Islam. Jadi yang membedakan hanya kemuliaannya, dan itu pun yang bisa menilai adalah Tuhan. Oh, baik. Berarti ini untuk semua hal atau semua sisi ya Pak? Semuanya. Manusia itu satu, karena sumbernya satu, dari Tuhan juga. Pastinya termasuk hak-hak manusia tadi ya Pak ya? Semuanya. Oke, baik. Kalau begitu pemaparan ini sudah menuju ke inti dari judul kita nih ya. Sangat jelas bahwa Islam sangat memanusiakan manusia ya Pak ya? Betul. Nilainya hanya satu, bahwa ketakwaan saja ketakwaan yang membedakan. Ketakwaan pun itu ukurannya antara manusia dengan Tuhan langsung ya Pak ya? Iya. Jadi Tetapi maksudnya ada semacam definisi-definisi seperti apa orang yang mencapai takwa itu. Nah, ini adalah yang lagi masalahnya. Itu adalah action ya. Dalam bahasa agama adalah amal. Nah, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, itu salah satu indikator mendekati ketakwaan. Oh ya, baik. Berarti ada indikator. Dalam melihat ketakwaan yang sudah dijabarkan pasti dalam Quran dan hadis ya Pak ya. Iya. Baik, ini tapi saya jadi berpikir bahwa memang kemanusiaan dalam pandangan Islam ini kan kemudian rata menurut Bapak atau sama menurut Al-Quran ya, atau menurut agama. Lalu di dalam itu tadi Bapak sebutkan adalah tentang ukuran-ukuran dari sebuah ketakwaan. Jadi seorang manusia walaupun dia punya hak yang sama di dalam Islam, tapi pasti untuk membuat ada ukuran ketakwaan itu tentu ada kewajiban-kewajiban juga ya Pak ya. Jadi gini, sebelum takwa itu kan harus ada iman dulu. Jadi di dalam teks Al-Quran itu selalu yang dipanggil oleh Tuhan itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi hei orang-orang yang beriman, bertakwalah. Jadi yang orang beriman dulu, kemudian baru disuruh bertakwa. Jadi harus salah satu syarat untuk bertakwa adalah beriman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang beriman, bertakwa. Nah, harus ada iman dulu. Nah, di dalam satu teks hadis, ini saya harus langsung maknai saja bahwa yang paling orang yang beriman atau orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, itu salah satu indikator saja ya, dan banyak indikator. Jadi kalau kita bicara tentang ini, saya kira tidak cukup hanya 1 jam. Nah, kita lebih bagus fokus aja kepada keluarga. Ya, baik, betul. Tapi ini ada mata rantai juga Pak. Jadi kita bicara hak-hak manusia, kemudian di dalam Islam dijamin dengan sangat jelas, tapi ada ukuran akhlak atau ukuran ukuran sebuah ketakwaan melalui sebuah akhlak, dan tentu itu bentuknya berupa kewajiban. Ini berarti bahwa sebenarnya hak-hak manusia itu juga sebenarnya terbatasi ya Pak ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita mau melihat kemanusiaan atau humanisme ini dalam wujud nyata, yang paling sederhana tentu ditemukan dalam rumah tangga. Rumah tangga
dengan suami dan istri ya Pak. Berarti kita akan mengupas atau juga Bapak akan tentu menjelaskan tentang bagaimana bentuk humanisme Islam dalam rumah tangga yang nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua ya Pak. Setelah ini saya break dulu sebentar, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang kedua, langsung masuk kepada humanisme Islam dalam lingkup rumah tangga tadi. Terima kasih untuk penjelasannya Pak tadi, jadi sudah terjawab bahwa tidak ada keraguan tentang dukungan Islam terhadap kemanusiaan atau humanisme itu. Pembatasnya atau ukurannya yang membedakan hanya soal ketakwaan saja. Itu akan sangat terkoneksi dengan rumah tangga ini Pak. Tapi nanti setelah ini kita akan melanjutkan yang berikutnya. Baik Sobat Ravana, tetap di sini pastikan untuk mendengarkan 107.7 FM dan juga menonton YouTube channel Sobat Ravana tetap di sini karena di sesi kedua nanti tentunya akan semakin menarik kita mendengarkan paparan dari narasumber saya di kesempatan hari ini. Kita break dulu sejenak. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, masih di 107.7 FM Arafana yang mengudara dari pelataran kampus hijau IAIN Sorong. Sobat Arafana, masih di Harmoni Pagi kita hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2020, dan Anda yang sedang menonton YouTube channel Sobat Ravana, kita ada di gelar wicara tentang humanisme dengan judul Humanisme Islam dalam Rumah Tangga. Dan pagi hari ini saya bersama dengan narasumber yaitu Bapak Pak Rusdi ya Pak ya. Baik, yang mana di sesi kedua ini Bapak akan langsung saya persilakan untuk menjelaskan bentuk humanisme Islam dalam rumah tangga. Iya, baik. Jadi humanisme Islam di dalam rumah tangga itu tentu sebelumnya kita akan mencoba membahas bagaimana membentuk rumah tangga itu dulu, ya. Baik. Jadi di sini sudah ada petunjuk atau pedoman dari Rasulullah bahwa untuk menikahi wanita itu ada 4 pilihan sebagai standar ya. Jadi menikahi perempuan itu ada 4 perkara atau ada 4 alasan. Yang pertama, menikahi perempuan itu dengan alasan atau pertimbangan tentang hartanya. Yang kedua adalah terkait dengan keturunannya atau status sosialnya. Yang ketiga adalah tentang kecantikannya. Yang keempat adalah tentang kekuatan agamanya. Keempat alasan inilah seorang laki-laki memilih perempuan. Tetapi Nabi menyarankan agar memilih yang kuat agamanya. Nah ini, jadi membentuk rumah tangga dulu itu ada standar-standar yang dianjurkan oleh Nabi kita gitu. Nah kemudian kita juga perlu menjabarkan sebenarnya ini kata-kata agama ya. Seperti apa sih perempuan yang agamanya bagus? Nah kita tentu dalam memilih pasangan ini karakternya sudah jelas ya, bahwa kita dianjurkan untuk memilih agama ya oleh Nabi. Nah, dalam menentukan perempuan tentang agamanya tentu beda-beda ya. Karena perempuan itu atau manusia punya berbagai karakter dalam beragama. Nah, ini kita bisa mengambil contoh 4 sahabat Nabi yang sudah terkenal sebagai pemegang kekhalifahan waktu itu. Yang pertama, khalifah pertama kan semua sahabat Rasul ya. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan. Nah, keempat sahabat Nabi itu kan punya karakter yang berbeda dalam menjalani agama kan. Oh, iya. Nah,
Nah, sekarang kita terserah mau pilih agama seperti apa yang dijalankan. Yang dalam artian bahwa semua sahabat Nabi punya karakter dalam beragama. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq dalam beragama punya karakter yang namanya kedermawanan. Ya, dia saudagar kaya yang sangat dermawan dalam menjalankan kehidupan keagamaannya. Kemudian sahabat yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dalam menjalankan keagamaan setiap harinya itu dia tegas. Tegas orangnya, bahkan cenderung ditakuti oleh sahabat dan musuhnya. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dalam menjalankan keagamaannya dia adalah dikenal sebagai seorang ilmuwan. Pintunya ilmu, atau Nabi katakan bahwa jendela ilmu itu ada di Ali bin Abi Thalib. Nah, yang keempat ini adalah Utsman bin Affan. Dalam menjalankan keagamaan ini orangnya sosial, sangat sosial sekali. Cinta keluarga dan juga saudagar kaya. Nah, inilah 4 karakter dasar yang kira-kira kita bisa memilih seperti apa yang cocok dengan diri kita dan keluarga kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang islami gitu. Baik. Jadi, nah sekarang ketika sudah menetapkan pilihan kita, maka tentu saja harus memiliki standar ya, bahwa istri kita itu adalah manusia yang tentu saja memiliki kebutuhan-kebutuhan. Tadi dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow ya, bahwa sesungguhnya manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan mendasar. Nah, itulah makanya seorang muslim yang baik harus baik pekertinya, akhlaknya kepada istri. Begitupun sebaliknya, harus akhlaknya bagus, menyayangi istri. Karena kenapa? Setiap insan, setiap manusia, setiap kepala rumah tangga itu punya kewajiban kepada istri. Begitupun istrinya juga punya kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang perlu kita jalankan. Tetapi mestinya, meskipun kewajiban itu kita jalankan tetapi kadang tidak mampu, maka yang sebaliknya istri yang harus memahami bahwa kemungkinan suami saya kewajibannya ini tidak terpenuhi karena belum bisa. Nah, ini harus saling memahami. Jadi kalau belah pihak itu saling memahami karakter masing-masing. Inilah salah satu contoh yang diberikan Nabi, bahwa ketika istrimu misalnya sibuk mencuci, sibuk mengurus anak, sibuk menyiapkan makanan, itu suami bisa ikut membantu. Contohnya juga ada Nabi ya. Iya, itu contoh Nabi kan bahkan membantu istrinya menjahit pakaiannya sendiri, atau memperbaiki sendalnya sendiri. Ya, itulah bagaimana contoh. Jadi meskipun standarnya adalah itu tugas istri, tapi suami bisa membantu istri. Begitupun sebaliknya. Jadi ada standar bahwa ini adalah kewajibannya seorang suami atau kewajibannya seorang istri, tapi bisa dibantu oleh suami atau istri. Itu supaya kenapa? Saling membantu, saling bersinergi, saling memahami keadaan masing-masing. Begitu. Karena istri pasti ada kekurangannya, tapi ada kelebihannya. Suami punya kelebihan sekaligus punya kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang perlu ditutupi oleh pasangannya. Itulah namanya saling melengkapi. Ketika suami istri ini saling melengkapi, itulah namanya keluarga, sakinah, mawaddah warahmah. Baik. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, tadi Bapak jelaskan bahwa laki-laki punya 4. Lalu bagaimana dengan perempuan? Punya 4 apa? Maksud punya 4 kriteria dasar yang ketika memilih istri atau perempuan yang sama. Jadi manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, semua punya 4 karakter dasar ini. Dia orangnya sosial, dermawan, kemudian ada sifatnya perempuan yang tegas ya, cenderung keras ya, tapi tegas beda dengan keras ya. Kemudian ada yang sifatnya memang ilmuwan, perempuan ilmuwan banyak. Kemudian ada juga yang perempuan yang sosialisnya tinggi ya, rasa menyayangi untuk sekelompok manusia dan lain sebagainya. Jadi 4 karakter dasar ini, dan boleh jadi 4 karakter dasar ini salah satunya bergabung dengan di sini ya, ada yang dermawan sekaligus tegas,
ada yang ilmuwan sekaligus sosial, kan begitu, dan boleh jadi bercampur. Nah inilah yang ketika seorang manusia memiliki semua karakter ini, itulah sempurna, ada sama Nabi. Begitu. Ya, baik. Itu berarti termasuk di 4 kriteria soal agama, rupa dan harta tadi ya Pak ya? Ya betul. Termasuk. Kalau itu bagian juga dari salah satu kriteria. Tapi kita dianjurkan masalah agamanya. Nah agama ini kan saya bagi 4 lagi sesuai karakternya. Maksudnya hak seorang perempuan untuk memilih, hak terkait hak asasi manusia tadi untuk mendapatkan cinta ya Pak ya. Itu kan berarti kesimpulannya adalah bahwa hak yang Bapak sebutkan tadi, lelaki harus melihat 4 kriteria mulai dari harta ini, tapi kemudian memilih agamanya. Itu berarti bahwa di dalam Islam juga menjamin hak manusia perempuan untuk memilih berdasarkan 4 kriteria itu dan 4 contoh karakter laki-laki yang Bapak sebutkan diwakili oleh Khulafaur Rasyidin tadi ya Pak ya. Betul. Baik, oke. Masih ada lagi jadi ya perlu kita sampaikan dulu bahwa ini tadi hadis Nabi adalah rata-rata bahwa ketika laki-laki memilih perempuan ya, jadi seakan-akan ini kok laki-laki aja terus yang diperhatikan. Tapi betul sesungguhnya sekali, sebaliknya. Sesungguhnya sebaliknya, anggap begitu. Saling gitu ya Pak ya? Saling. Jadi ketika misalnya bisa saja itu bahwa ketika perempuan ingin memilih laki-laki, maka tentu akan dilihat karakternya sebelumnya. Makanya sebelum perempuan itu menjawab, maka harus dulu lihat siapa yang akan datang melamar. Nah, tentu saja orang tua yang bijak, kalau ini gadis yang dilamar ya, maka orang tua yang bijak tentu akan mempertanyakan siapa dia. Ini salah satu contoh misalnya Al Hasan Al Basri didatangi oleh seorang ayah ya yang punya putri. Dia didatangi dan bertanya, orang itu bertanya, wahai Al Hasan Basri, karena Hasan Basri ini adalah tabi'in ya, yang tabi'in besar ya, ulama besar. Dia ditanya oleh seorang ayah, wahai Hasan Basri, saya punya gadis dilamar oleh 2 orang pemuda, saya bingung bagaimana, siapa yang saya harus terima. Maka Hasan Basri menasihatinya bahwa pilihlah pemuda yang kuat agamanya atau dengan kriteria yang bagus agamanya. Kenapa? Karena pemuda yang bagus agamanya tidak akan menganiaya istrinya, bahkan cenderung menyayangi. Sebaliknya kalau tidak kenal agama, maka boleh jadi dia akan menganiaya istrinya. Itu contoh dari Hasan Basri. Contoh. Ya. Oke, dan berarti kesimpulan yang bisa diambil adalah ini salah satu bentuk hak yang dijamin dalam Islam, bahwa walaupun di ayat disebutkan untuk laki-laki, tetapi perempuan juga punya, maksudnya perempuan juga berhak untuk hadis tersebut ya Pak ya, supaya tercipta rumah tangga yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah. Ini kenapa saya ambil dasarnya, kenapa saya menyatakan seperti, karena ada hadisnya. Hadisnya yang begini, tapi tidak perlu saya sampai panjang karena ini panjang. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap yang Anda pimpin akan dipertanyakan. Apa yang kamu pimpin. Laki-laki akan ditanyai bagaimana dia memimpin rumah tangganya. Begitu perempuan akan ditanyai dengan pimpinannya, apa yang dipimpin. Apakah kamu menjaga harta suamimu, apakah menjaga kamu dirimu ketika suamimu keluar, dan lain sebagainya. Jadi setiap manusia itu punya tanggung jawab. Suami punya kepemimpinan dan akan ditanyai bagaimana cara memimpinnya. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana harmonisasinya ya, bagaimana keluarga itu bisa harmonis. Yang pertama yang paling ditekankan oleh Nabi itu adalah akhlak kepada istri. Jadi salah satu hadis Nabi mengatakan begini, mukmin yang sempurna adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Saya ulang ya Pak. Ya.
Mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna. Yang paling sempurna akhlaknya, dan yang paling sempurna ada akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Baik, ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi itu adalah sebuah pesan-pesan Nabi yang perlu kita aplikasikan di dalam rumah tangga kita semua. Boleh jadi kita banyak ilmu agama yang kita tahu, tetapi kita tidak pernah mengamalkan, kita tidak pernah aplikasikan. Betul. Ini bagaikan pohon yang tidak punya buah, karena pepatah mengatakan begini, al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak digunakan, tidak diaplikasikan, itu bagaikan pohon yang tidak punya buah. Jadi sebanyak apapun kita ikut pengajian, banyak belajar, pengajian sini, pengajian sana, tetapi hasil dari pengajian itu kita tidak amalkan, kita tidak aplikasikan di setiap pada kehidupan sehari-hari, itu nonsen, bagaikan pohon yang tidak punya buah. Baik, gitu. Sangat tegas dinyatakan seperti itu dalam diaplikasikan, diamalkan bahasa agama. Aplikasikan, do action. Aktualisasikan, aplikasikan itu. Jadi Allah ini dalam Al-Quran mengatakan Allah itu selalu menguji hambanya setiap saat untuk melihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik actionnya. Ayyukum ahsanu amala, itu kata kuncinya. Ya, baik. Berarti itu menunjuk, kalau kita kembali ke judul kita, humanisme Islam atau kemanusiaan Islam dalam rumah tangga, berarti sudah jelas sekali paparan dari Pak Rusdi untuk gelar bicara kita hari ini ya, bahwa tidak hanya istri tapi juga suami yang punya hak, tidak hanya istri tapi juga suami yang memiliki kewajiban, sehingga ketika saling hak dan kewajiban itu dibentuk dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya adalah dengan belajar dan mempraktekkan ya Pak ya, mengaplikasikannya. Jadi setelah belajar nih sunah-sunah Nabi kemudian dipraktekkan di dalam rumah tangga ketika berakhlak dengan istri. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Baik, masih ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Untuk saya hanya sampaikan bahwa pandanglah manusia sebagaimana Anda memandang dirimu sendiri. Karena manusia adalah cerminan dari kita, dan kita adalah cerminan dari mereka. Itu saja. Baik, tapi kita masih ada satu sesi lagi boleh. Ya Pak ya. Boleh. Masih ada pertanyaan yang mungkin nanti, mudah-mudahan ini tidak sensitif pertanyaannya ya, tapi akan saya tanyakan untuk Bapak. Tapi kita akan kembali di sesi yang ketiga, Sobat Ravana yang ada di rumah maupun yang ada di YouTube channel kita Sobat Ravana. Pastikan tetap mendengarkan di 107.7 FM. Setelah ini kami akan kembali lagi. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, Sobat Ravana masih di 107.7 FM dan kita masih di gelar wicara untuk Harmoni Pagi hari ini tentang humanisme yang kita kemas dalam judul Humanisme Islam dalam Rumah Tangga. Di sesi 1 dan 2 tadi sudah kita sama-sama simak penjelasan panjang lebar narasumber kita Pak Rusdi untuk hari ini. Beliau ini adalah praktisi dakwah sekaligus juga saat ini menjabat sebagai wakil rektor 1 dari IAIN Sorong. Sungguh satu keistimewaan atau keistimewaan untuk bisa menghadirkan beliau sebagai narasumber untuk kesempatan hari ini. Baik, untuk sesi ketiga ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan judul kita, saya sebagai perempuan ya Pak ya. Ini sebenarnya kan Bapak melihat mungkin dari sisi laki-laki dan saya mengimbanginya dari kemanusiaan perempuan. Nah, saya ingin tanyakan yang sedang berkembang saat ini, bahwa ada banyak mungkin ini media sosial juga berpengaruh kali ya, karena begitu banyak saya lihat masalah-masalah kemudian dalam rumah tangga yang timbul dari hak-hak
sederhana manusia. Contoh saja kita ambil hak manusia, termasuk dalamnya pasti istri ya Pak ya. Hak manusia untuk dicintai misalnya, atau hak manusia untuk mendapatkan pendidikan, kemudian untuk mendapatkan rasa aman. Nah, di era sekarang ini sebenarnya ini sudah menjadi fenomena beberapa tahun terakhir, tapi mungkin bisa kita angkat lagi untuk satu kali ini. Beberapa wanita itu suka atau memilih untuk membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini bukan untuk misalnya meminta banyak terhadap laki-laki ya Pak, tapi termasuk di dalamnya adalah sisi hak-hak manusia tadi yang saya sebutkan 3 tadi contohnya. Nah, itu mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana dalam Islam pandangannya, kemudian juga penjelasan yang lainnya. Iya, jadi kalau seorang gadis misalnya ingin dilamar, dipinang oleh seorang pemuda, lalu meminta perjanjian ya, persyaratan misalnya ya gitu ya. Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja sepanjang pemuda itu mampu dan setuju. Gitu. Jadi seperti apa sih keinginan perempuan gitu. Saya ngambil contoh begini. Saya punya adik sepupu dulu, itu kan sementara sekolah ya. Baik. Kemudian dilamar oleh seorang pemuda. Nah, adik saya ini melapor ke saya, bagaimana ini? Jangan diterima, saya masih sekolah. kecuali dia memberikan saya izin sekolah dan lanjut kuliah. Lalu saya menyampaikan ke laki-laki, boleh kamu diterima dengan catatan kamu harus memberikan izin kepada istrimu sekolah dan lanjut kuliah. Kalau kamu tidak bisa penuhi, maka nikah tidak jadi. Baik. Dia setujui, dia laksanakan dan sampai sekarang sudah terpenuhi. Istrinya sudah sarjana dan sudah mengajar. Oh iya, berarti itu mungkin semacam perjanjian sebelum menikah yang langsung disampaikan secara lisan gitu ya Pak ya? Atau Bukan. syarat gitu? Ada klausulnya hitam, juga? ada hitam di atas putih. Oh iya. Jadi yang namanya perjanjian itu kalau secara lisan biasanya gampang dilupa. Iya, betul. Jadi saya waktu itu karena ini sekaligus membujuk saya punya adik perempuan, maka saya buat satu bentuk perjanjian tertulis. Berarti dia merasa terjamin. Iya. Walaupun sudah menikah saya tetap perempuan itu harus kita harus memberikan rasa aman kepada dia. Sehingga saya harus membuat surat perjanjian resmi. Saya perlihatkan bagaimana redaksinya cocok. Dengan itu dia membuat rasa nyaman bahwa hak saya ini dipenuhi dan memang direspon oleh kakak saya, kan begitu. Namanya memahami perempuan itu seperti itu, memberikan jaminan, memberikan keyakinan bahwa sampai keinginan saya kepada orang yang dimaksud. Baik. Ini berarti contoh nyata langsung ya Pak ya? Iya. Menarik sekali. Iya, berarti dengan kata lain bahwa boleh-boleh saja ya oleh pihak perempuan selama itu disanggupi. Kemudian mungkin tidak melanggar dari syariat ya Pak ya? Iya, tentu saja. Ya, tentu saja tidak melanggar. Terus juga jangan kebanyakan kali ya Pak ya? Iya, pokoknya kalau biar kebanyakan 100 lembar isi perjanjiannya. Kalau calon suaminya mampu, no problem. Oke, baik. Ini catatan penting ini buat para wanita-wanita muslimah yang mendapat dengan melihat judul kita atau juga bahasan kita hari ini pasti merasa wah ada jaminan ternyata tentang hak-hak kemanusiaan di dalam Islam ya Pak ya. Tidak melulu berpusat kepada kebutuhan laki-laki ya Pak ya. Perempuan juga dijamin seperti itu. Dia juga, perempuan juga manusia, laki-laki juga manusia. Sama-sama punya kebutuhan, sama-sama ingin dicintai, sama-sama ingin dihargai, punya kebutuhan dasar ya. Basic need, fisiologikal itu semua adalah kebutuhan dasar manusia dan itu hak asasi manusia. Baik. Begitu. Ini sudah gamblang sekali dijelaskan dan Anda pasti Sobat Ravana di rumah dan juga saya secara pribadi dan Anda yang sedang menonton YouTube channel kita pasti sudah bisa menangkap bahwa pesan kemanusiaan itu sangat nyata di dalam Islam. Contoh kecilnya di dalam rumah tangga, sehingga bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi sakinah mawadah warahmah fi taqwa. Baik Pak, ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, khusus untuk orang-orang yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga, baik itu suami, istri dan anak.
saling sayang menyayangi itu jauh lebih baik. Dan kalau kita menyayangi istri, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, maka Allah pun menyayangi kita semua. Amin. Ada ukuran takwa juga di situ ya Pak ya, dari akhlak. Semuanya. Jangan, tidak boleh lagi kalau misalnya kita bicara takwa, yang penting laksanakan. Kadang-kadang takwa itu kita sudah lupakan dan aplikasinya kita laksanakan. Itulah namanya sakinah, mawaddah warahmah. Kata takwa itu kita sudah lupa seperti apa. Yang penting rasanya sudah takwa, berarti kita ini dipenuhi dengan rahmah, sakinah dan lain sebagainya. Itu udah. Kadang-kadang kita mimpi bahagia. Tapi kalau orang yang sudah bahagia sudah lupa kata-kata bahagia. Baik. Gitu. Oke, jadi kalau hak-hak manusia sudah terbutuhi atau tercukupi pasti akan bahagia. Itu tadi untuk yang sedang menjalani rumah tangga. Bagaimana dengan yang akan atau yang belum, yang menuju? Pastinya ini. Ya, namanya perempuan itu tentu saja selalu ya namanya perempuan yang sudah berhak ya, sudah memenuhi syarat untuk menikah, itu dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa berdoa, sholat duha, ya itu ya. Jadi doa dan usaha. Baik. Tapi usaha ini namanya juga perempuan kadang-kadang ada rasa malu untuk usaha lebih, kadang-kadang usaha ekstrim ya. Tapi namanya usaha ekstrim itu selama tidak melanggar syariat no problem, ya kan begitu. Contoh misalnya di Amerika itu, muslim di Amerika ketika dia ingin menikahi seorang laki-laki, dia boleh saja menyampaikan bahwa saya ingin menikah dengan kamu kalau mau, misalnya kan begitu. Bahkan sekarang Imam Syamsi Ali yang di New York itu imam besar. Imam besar ya yang di New York itu ketika melaksanakan ijab kabul, bukan orang tuanya yang menerima, tapi yang perempuan itu sendiri. Walaupun gadis Pak? Iya gadis. Yang penting sudah ada persetujuan dari orang tuanya bahwa saya setuju. Nah ijab kabulnya itu dia yang terima, bahwa saya terima nikahnya si Muhammad misalnya ya. Dengan itu dalam Islam boleh Pak? Bisa, tidak ada larangan kok. Karena begini, secara sosial ya, psikologi masyarakat Amerika itu, loh ngapain ayah saya yang terima nikahnya itu, yang menjalankan rumah yang tangga menjalankan saya. Iya kan mereka protes. Yang saya menjalankan kok kenapa saya tidak dilibatkan, kan begitu. Nah itulah karakter budaya di satu bangsa itu ya, yang tidak ingin diwakili. Pokoknya saya yang menjalankan kehidupan itu, maka saya yang berhak ditanya. Dan Islam luas sekali tentang itu ya Pak. Nah Islam itu kan luas ya gitu. Maksudnya Islam itu fleksibel lah, fleksibel. Selama tidak ada larangan-larangan yang prinsipil, no problem. Why not? Baik. Informasi yang sangat penting sekali Pak. Ilmu yang baru. Dan baik, ada tambahan lagi Pak? Ya tambahannya tadi itu menutup apa? Ya kata penutup bahwa sesungguhnya melihat manusia itu adalah ratakan saja, samakan saja. Jangan lihat dari face-nya, jangan lihat dari status agamanya, jangan lihat dari status kulitnya, jangan lihat dari status etnisnya seperti apa. Yang namanya manusia, hargai dia, muliakan dia, sayangi dia. Ketika kamu menyayangi makhluk di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sudah cukup ya Pak ya? Baik, itu sudah benar-benar tamparan sebenarnya untuk pastinya untuk kita semua sebagai umat muslim dan Anda Sobat Ravana yang sedang mendengarkan untuk sore hari ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih Pak untuk kesediaannya hadir menjadi narasumber di Harmoni Pagi kali ini dengan judul yang sangat berbobot, Humanisme Islam dalam Rumah Tangga. Penjelasan yang sangat gamblang dari Pak Rusdi untuk kesempatan hari ini. Nanti di lain kesempatan kita hadir dengan tema lain lagi ya Pak ya? Boleh. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Anda Sobat Ravana yang mendengarkan saat ini di 107.7 FM dan juga Anda yang sedang menonton YouTube channel kita di Sobat Ravana. Baik, saya menutup dulu
gelar wicara kita hari ini di Harmoni Pagi dengan judul Humanisme Islam dalam Rumah Tangga dengan menghadirkan narasumber Dr. Muhammad Rusdi Rashid yang beliau adalah Wakil Rektor 1 dari IAIN Sorong. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari gelar wicara kali ini dan nantikan gelar wicara berikutnya masih dalam suasana kemerdekaan di bulan Agustus dengan begitu banyak hikmah-hikmah atau makna di baliknya. Saya Riani Nur pamit dulu dari ruang dengar Anda dan kami segenap tim produksi juga mengucapkan terima kasih dan pastikan untuk terus menonton YouTube channel Sobat Ravana, juga Anda Sobat Ravana yang ada yang sedang mendengarkan di 107.7 FM. Saya Riani Nur pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.